ada binatang lagi. Suara apa itu? Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya, Steven Evander, di sesi solo camping horror, di mana saya akan mencoba bermalam atau bercamping di sebuah lokasi yang katanya angker. Kemarin saya habis berada di sebuah lokasi yang ada di Jawa Timur. Jadi kalau saya sedang berada di sebuah provinsi Jawa Timur, saya pasti selalu muter-muter di provinsi tersebut, Sobat Horor ya. Nah, kali ini saya sedang berada di kota Pacitan, Jawa Timur, Sobat Horor ya. Letaknya di desa aku tuh desanya itu selalu kebalik-balik. Danoarjo, ingatnya Donoarjo, Dono Indro, ingatnya ya. Danoarjo, Sobat Horor ya. Dimana di desa ini, Sobat Horor ya, ini ada pernah tragedi yang cukup menggemparkan pada masa itu. Di tahun 2011 pernah ada seorang petani ya. Waktu itu petani tersebut sedang ingin pulang ke rumahnya, tapi dia larut malam, Sobat Horor ya. Jadi bahasanya itu lembur ya, lembur. Kemudian dia bertemu dengan sosok pria tua ya. Pria tua itu aku ingat tadi bilangnya pria tua itu berbaju warna ungu apa warna biru gitu ya. Dia bertemu dengan pria tua, kemudian pria tua tersebut itu menawarkan berbagai kekayaan dan lain-lainnya. Terus kemudian petani itu tersebut yang bernama Bapak Mahadi, dia tidak mau, Sobat Horor ya. Kemudian pria yang tua tersebut berubah menjadi sosok pocong. Kemudian katanya diludahin, Sobat Horor ya. Dan Bapak Mahadi ini yang sekarang disebut Bapak ya, dulu kan berarti Mas ya, karena sudah tahun 2011. Sekarang umur beliau sudah 43 tahun. Berarti waktu kejadian ini beliau kurang lebih ya umur 31, mungkin 30 kali ya. Katanya diludahin sama pocong, Sobat Horor ya. Dan sampai sekitar 2-3 minggu katanya badannya itu bau busuk, Sobat Horor ya. Nah, kejadian itu terjadi di area yang saya injak ini, Sobat Horor nih. Yang saya injak ini, Sobat Horor ya. Jadi memang lokasi ini dekat sama pemukiman, tapi ya lumayan jauh juga karena pemukiman tuh area sebelah sana, Sobat Horor, di belakang sana. Jadi ini masuk ke hutannya ya. Kalau saya masuk ke sana lagi, itu lebih masuk mencorok ke hutannya lagi, Sobat Horor. Nah, kalau yang di sebelah sana berarti mana? Timur laut, arah timur laut sana itu ada pantai selatan, Sobat Horor ya. Jadi memang kota Pacitan ini tuh di area selatan di provinsi Jawa Timur, Sobat Horor ya. Di sini cuaca kayak mau hujan, Sobat Horor. Mantap ini sebenarnya itu. Syahdu gitu loh kalau orang bilang. Maka dari itu, kenapa saya ke sini? Yaitu saya ingin mencoba membuktikan apakah pocong benar-benar meludah dan apakah pocong itu benar-benar ada yang diceritakan oleh masyarakat sekitar, termasuk
oleh Bapak Mahadi tersebut, sobat-sobat ya. Maka dari itu saya akan coba nge-camping di sini sampai besok pagi. Apakah sosok tersebut ada? Apakah cuma hanya cerita aja, sobat-sobat ya? Penasaran? Ikuti terus ya. Jangan skip-skip, tonton sampai habis. Like, sobat-sobat ya. Like sebanyak-banyaknya ya. Tembus 2000 like, saya akan let's go ke Sumatera. Oke, sobat-sobat, saya akan lanjut perjalanan saya ke sana. Let's go. Nah, Sobat Horor, setelah tadi aku coba cari-cari muter-muter, memang lokasi sini tuh kurang lebih sama, Sobat Horor ya. Tapi tuh saya tuh pengen banget untuk mencoba camping di area sebelah sana, Sobat Horor ya, masuk sebelah sana. Entah kenapa saya merasakan bahwa memang di sebelah sana itu memiliki aura yang berbeda dibanding di area sebelah sana saya, di sebelah sana saya gitu ya. Ini lumayan besar-besar, Sobat Horor ya, pohon-pohonnya, Sobat Horor ya, tinggi-tinggi dan lebat-lebat, Sobat Horor ya. Dan saya tuh fokus sama ini, Sobat Horor nih. Kalian lihat, Sobat Horor. Ini itu adalah sarang ular. Kenapa saya bilang gitu? Tadi itu ketika saya jalan, tiba-tiba saya mendengar seperti suara kayak di bawah situ. Nah, ini hati-hati, Sobat Horor. Kalau ada bolongan-bolongan seperti ini itu waspada, Sobat Horor ya. Ini edukasi juga nih buat biar Sobat Horor kalau ke tempat-tempat gini, kalau ada bolongan gini jangan diapa-apain, biarin aja udah. Oke, ini saya akan coba masuk ya. Saya akan coba masuk, mencari tempat untuk mendirikan tenda di area sebelah sini, Sobat Horor ya. Nah, ini Sobat Horor lihat ya, ini akar-akar semua isinya gini. Nah, saya akan mau coba cari di sebelah sana, Sobat Horor ya. Ini yang lebih masuk lagi, Sobat Horor ya. Memang kadang sih ada perbedaan di mana hutan atau area di Jawa Timur sama di Jawa Tengah ya ada 11-12 perbedaan ya, Sobat Horor ya. Pasti ada lah. Apalagi nanti kalau di Sumatera ya. Gila, mantap lagi, Sobat Horor ya. Oke lah. Tapi kalau Sobat Horor nih melihat tempat ini, Sobat Horor ya, kira-kira kalian melihat sosok apa yang ada di sini, Sobat Horor? Tapi memang sosok incaran kita utama adalah sosok pocong ya, itu yang terutama. Karena memang yang katanya tragedi yang saya bicarakan tadi. Cuma saya di sini kok merasakan hawa lain, Sobat Horor ya. Saya merasakan hawa dan energi lain di sini, Sobat Horor. Bukan cuma pocong ya, melainkan ada sosok lain yang menurut saya jahil, Sobat Horor. Nah, kalian tulis komentar kira-kira kalian merasakan sosok apa di sini. Oke? Yuk, saya akan coba masuk ke dalam sana. Let's go.
Oke, sobat horor. Jadi tadi waktu lagi aku ndirin tenda, sobat horor ya. Aku ndirin tenda, aku tuh mencium bau busuk, sobat horor, di area sebelah sini nih. Dan kalian lihat, sobat horor, pohon pisang. Ini sudah ada tanda-tanda bau-bau pocong di sini, sobat horor. Bau busuknya tuh nggak wajar. Kayak apa ya? Kalau bau busuk yang di satu titik ya, oke, aku pikir itu adalah sebuah bangkai yang tergeletak di sini karena di hutan-hutan ini ya. Cuma bau busuk itu tuh kayak lewat. Jadi tadi aku cuma bau busuk kayak lewat. So aku cari di mana arahnya ya? Arahnya di sini, sobat horor. Arahnya di arah sebelah sini nih. Wah, ini malam bakal jadi malam gila banget, sobat horor. Kalau emang bener ini adalah bau-bau dari sosok pocong, sobat horor ya. Dimana sosok pocong itu baunya bau busuk sama bau amis ya. Beragam, sobat horor. Ini sangat beragam sekali, sobat horor. Ngeri. Semua ini kalian lihat, sobat horor ya. Wah, ini nih, sobat horor. Kalian lihat. Ini jangan-jangan dijadikan tempat untuk aneh-aneh nih, sobat horor. Karena itu ada pelepah pisang, ada kayak tempat untuk tiduran, sobat horor. Wah, ini makanya tempat-tempat kayak gini tuh pasti angker, sobat horor. Gila, sumpah, nggak mau ngeri. Malam ini ngeri banget nih. Jangan-jangan dijadikan tempat mesum, sobat horor ya. Buat itu ya. Ngeri sih, sobat. Mantap. Hawanya ngantukin, sobat horor. Mantap di sini.
Oke Sobat Horor, jadi ini aku habis masak ya. Sebenarnya tuh aku tuh mau masak puyung hai. Kalau kalian lihat resep yang puyung hai, cuma aku nggak terlalu suka telur yang kayak terlalu padat gitu. Jadi aku langsung bikin kayak seperti ini Sobat Horor ya. Jadi ini bener-bener kayak gampang untuk dicerna juga. Ini makanan favorit aku juga Sobat Horor ya. Makan Sobat Horor. Mantap. Jadi kan waktu lagi aku di Pacitan ini, kemarin kan aku baru nyampe ya Pacitan. Itu tuh aku nginep di rumah saudaraku, dan di rumah saudaraku aku tuh baru ini bikin apa? Tadi sausnya tadi Sobat Horor ya. Jadi aku nggak capek-capek bikin di sini Sobat Horor. Karena bikin sausnya itu lama banget, nunggu sekitar hampir 2 jam lah baru itu, 1 sampai 2 jam lah. Karena itu harus motongin dulu, terus habis itu nyairin dulu, di blender dulu Sobat Horor. Nah kalau di blender di sini nggak ada listrik Sobat Horor ya, jadi nggak bisa bikin sausnya. Jadi sausnya aku bikin di rumah saudaraku. Jadi biar lebih simpel Sobat Horor ya. Ini enak banget sumpah, abang. Sobat Horor. Si Tuhan, alhamdulillah. Oke Sobat Horor, saya sudah selesai makan. Seperti biasa kalau habis makan pasti aku harus beres-beres dulu. Cuma aku tuh bener-bener lagi was-was banget Sobat Horor ya. Di sini tuh ada 2 musuh saya, yaitu adalah hewan buas ya, sama liar yaitu ular. Karena tadi ketika saya mau masuki kawasan ini, saya dibilangin awas banyak ular. Gila, aku langsung ngeri banget Sobat Horor. Langsung dari tadi tuh aku was-was terus nih. Makanya nanti malam aku bener-bener full mau aku tutupin Sobat Horor ya. Bener-bener aku nggak mau buka. Dan dari tadi aku tuh denger kayak suara kayak cekikikan terus kayak dari sebelah sana terus Sobat Horor ya. Dari sebelah sana area yang tadi saya bilang ya Sobat Horor ya, saya itu kayak nyium bau di sebelah sana Sobat Horor. Jadi saya selalu bilang bahwa nyium bau kayak suara-suara tuh di sebelah sana terus Sobat Horor ya. Oke, ini kayaknya sudah lagi maghrib Sobat Horor ya. Sekarang jam 5:30 lebih. Jadi kita hentikan aktivitas dulu. Saya mau beres-beres. Habis itu saya mau istirahat. Kita ketemu malam lagi Sobat Horor ya. Dimana nanti aku akan ajak Sobat Horor untuk jalan-jalan di sekitar ketika malam hari. Oke, kita ketemu malam hari. Let's go.
Sobat-sobat, selamat malam semuanya. Sekarang jam menunjukkan hampir jam setengah 10 malam, 21 lebih 20 berapa, saya kurang tahu tadi. Aduh, gak enak banget Sobat-sobat. Gak enak adalah ketika saya menunggu malam, kan otomatis saya tidur Sobat-sobat ya. Dan bangun-bangun tuh gak enak banget Sobat-sobat. Hawanya tuh kayak masih pengen ngantuk, masih pengen tidur gitu kan ya. Dan aduh, ngantuk gitu Sobat-sobat ya. Dan bener Sobat-sobat, di sini tuh kalau udah malam itu bener-bener hawa beda banget, sumpah nggak bohong. Apalagi sebelah sini Sobat-sobat ya. Maka dari itu janji saya adalah saya akan ajak Sobat-sobat untuk jalan-jalan, lihat sekitar seperti apa kondisi malam hari, dan bener-bener angker ini bener-bener tempat angker Sobat-sobat. Ini aku udah memvalidasi, dalam arti memvalidkan bahwa ini tempat angker. Aura bener-bener berbeda. Tempat angker sama tempat semi angker itu beda banget Sobat-sobat. Ini benar-benar tempat angker. Saya ngerasain hawa aura yang berbeda banget di sini Sobat-sobat. Dan di sini bukan cuma satu sosok, melainkan ada beberapa sosok mungkin di sini Sobat-sobat. Cuma kenapa saya langsung tiba-tiba rekamnya gini ya? Karena tadi barusan aku mencium bau lagi yang nggak enak Sobat-sobat. Tapi di sini ngeri, cuma nggak bohong. Di sini ngeri, di sini benar-benar ngeri. Saya hening sejenak aja, kerasa seperti kayak lagi di, gitu kan. Tapi aku tuh masih penasaran. Aku tuh belum tahu sih, ludah pocong itu bener ada apa enggak, atau hanya sebuah mitos. Kalau menurut kalian pribadi itu ada apa enggak Sobat-sobat? Ludah pocong, gitu loh. Saya pernah saya nggak cuma satu kali dengar cerita tentang di desa ini. Sebelumnya saya juga pernah katanya ada orang di daerah saya, di daerah Tegal, di daerah Muarareja pokoknya ya. Pokoknya orang-orang Tegal, orang Muarareja. Dulu tuh pernah ada juga diludahi pocong juga, sampai akhirnya dia dijauhi oleh warga dan dia bunuh diri. Itu ada Sobat-sobat ya. Maka dari itu saya tuh penasaran apakah benar ada ludah pocong gitu lah. Gimana gitu kan. Selama aku lihat pocong itu belum pernah tahu ludahnya itu seperti apa dan gimana gitu loh. Kok bisa gitu kan ya. Warga pun takut loh kalau kesini Sobat-sobat, karena itu kalau ketemu pocong takut diludahin. Dan apakah pocongnya berbeda jenis apa gimana Sobat-sobat? Ada suara. Bentar, Sobat-sobat. Bentar. Ada suara nih, bentar. Ada suara. Ngeri ini, mulai ngeri Sobat, mulai ngeri. Sebentar yuk. Oke Sobat-sobat, tadi aku mendengar suara yang mulai mengerikan. Entah itu di arah depan apa di arah samping ya. Ngeri sih, masih di sini sih. Kalian bisa rasain sendiri Sobat-sobat. Yuk, saya akan ajak Sobat-sobat ke sana. Tenda saya ini Sobat-sobat ya. Tapi tadi walaupun di sini ngeri Sobat-sobat, tidur saya lumayan pulas loh Sobat-sobat, sumpah. Kayak liap gitu loh tadi tuh. Tapi nggak tahu bangun-bangun udah jam 9 aja ya. Nggak kerasa gitu. Oke. Sudah memasuki area sini Sobat-sobat, dan jujur ngeri pakai banget Sobat-sobat di area sebelah sini. Yang saya lihat hanya pepohonan yang rimbun. Nah, ini dia Sobat-sobat. Nanti malam ya. Maksudnya malam, ini udah malam ya. Ya, tengah malam lah. Nanti saya akan coba deh untuk pasang kamera. Apa sekarang aja ya? Kalau jam-jam segini tuh 9:30 itu bisa nggak ya? Ya bisa lah, semoga lah ya Sobat-sobat ya. Nah Sobat-sobat, kalau di area sebelah sini, ini yang tadi saya bilang memiliki energi yang berbeda, dan saya mencium bau-bau nggak enak pusatnya dari sini Sobat-sobat. Dan tadi pun ada suara. Aku ngerasa tuh kan tadi akan aku di situ Sobat-sobat ya. Itu kan tenda saya di situ kan. Saya pun ngerasa auranya tuh ke sebelah sini Sobat-sobat. Ke sebelah sini gitu auranya tuh. Sumber suaranya juga pun dari sebelah sini gitu, yang saya dengar gitu deh Sobat-sobat ya. Udah gitu cium bau-bau nggak enak, terus ini suara-suara nggak enak gitu, kayak jadi serba komplit Sobat-sobat ya. Hoi,
Siapapun itu, pocong, apapun itu, pocong, kuntilanak, sundel bolong, atau apapun itu, jika memang ada kalian di sini dan kalian ingin berinteraksi dengan saya, kalian muncul. Mumpung ini sudah malam, saya nggak mau jauh-jauh dari kota saya datang ke sini. Saya tidak melihat wujud kamu. Di mana kamu, hah? Saya ingin lihat wujud kamu di mana. Ini benar-benar ngeri banget, sumpah. Gila, sehabis ngomong kayak gini, rasanya itu ada suara dari arah sebelah sini. Mau kamu apa, hah? Suara apa kamu, hah? Hei, hei, saya dengar suara, sumpah saya dengar suara. Saya dengar suara, sumpah saya dengar suara, dan itu saya nggak salah. Saya dengar suara laki-laki dari sebelah sini. Dia seperti ngeledek saya ini. Jangan-jangan sebetulnya. Jika kamu ingin jika muncul sini, saya tidak takut mau kamu ludahin saya, mau kamu pukul saya nggak takut, pocong. Sebetulnya, saya putar pelan-pelan ya. Yang juga suka ngomongin saya settingan saya bawa teman mana ini? Hah? Saya sendirian sebetulnya. Saya tuh nggak suka kalau di suatu seperti ini tuh bilangnya itu teman-teman apalah, kurang ajar. Sialan emang. Sebentar. Bener-bener gila banget nih, sumpah. Sumpah suara di sini tuh kayak bener-bener kayak ngeprank gitu sebetulnya. Ngeprank banget, sumpah. Ayo. Ada yang jalan, ayo. Srek ya kamu ya. Apa ya? Hah? Apa itu, hah? Kamu kira saya takut sama kamu, hah? Mana kamu? Udah sebetulnya. Nggak bisa saya dipermainkan seperti ini. Oke, saya putuskan saya langsung taruh kamera kedua saya di sini untuk menghadap ke arah sana. Dan kamera ketiga saya akan taruh di depan tenda ini sebetulnya. Saya akan taruh di sana sebetulnya untuk menghadap ke arah tenda, ya. Jujur ini ngeri banget, sumpah ngomong. Dan aku bakal tutup tendanya karena aku takut ada ular. Itu yang aku takutin juga sebetulnya. Ish. Bentar sobat horor. Bentar. Ini aku ada niat untuk naruh kamera kedua, tapi aku ngerasa gak enak banget sama badanku, kayak memuntah. Aku ngerasa mereka seperti kayak megangin aku gitu loh sobat horor. Memuntah. Sumpah aku ngerasa kayak memuntah. Astaga, binatang lagi. Suara apa itu? Suara apa itu? Suara apa itu? Saya dengar suara. Kurang ajar. Bau busuk lagi sobat horor. Bau busuk lagi di sini ya. Mulai sobat horor. Mana kamu, hah? Di mana kamu? Bau busuk terus, Hah? Anjir, bau banget, sumpah nggak bung, bau banget. Bau banget sumpah. Apa di atas ya sebenarnya? Udah lah, aku mau pasang kamera kedua aja lah. Bau banget sumpah. Sumpah bau banget. Mau muncul ya? Saya pasang nih, saya pasang kamera kedua ini, semoga bisa muncul nih ya. Saya pasang di sini ya. Kurang ajar, di mana kamu, ha? Di mana kamu? Jangan bikin juwet orang kamu ya. Di mana kamu? Di mana kamu, ha?
Jangan macam-macam kamu ya. Bikin cuet aja kamu ya, mempermainkan saya kamu ya. Tadi ada semua suara bau. Mana wujudnya? Saya butuh wujudnya mana? Sialan emang. Saiton emang. Dan sobat horor, saya mau pasang kamera kedua dulu sama kamera ketiga. Oke, sobat horor, saya pasang kamera kedua saya di sini ya. Ini adalah lokasi yang dari tadi saya incar sobat horor ya. Sumber-sumber suara, sumber-sumber bau ada di sini pertama kali saya datang ke sini ya. Entah ini mempunyai masa lalu apa, cerita apa yang pernah di sini dan saya nggak tahu sobat horor ya, karena saya tidak memiliki kekuatan untuk melihat masa lalu ya. Semoga aja bisa mendapatkan penampakan yang kalian inginkan di sini sobat horor. Oke, yuk saya akan pasang kamera ketiga. Let's go. Oke, sobat horor, saya pasang kamera ketiga saya di sini untuk mengambil gambar di depan tenda saya sobat horor, di wilayah sebelah sana ya. Karena saya ngerasa memang ada sesuatu yang janggal juga, karena bau bukan cuma dari arah sebelah sana saya, tapi di depan saya juga ada bau-bau yang aneh tadi sampai sempat hampir saya muntah sobat horor ya. Oke, saya pasang kamera ketiga saya di sini, semoga bisa mendapatkan penampakan yang kalian inginkan ya. Saya tinggal dulu masuk ke dalam sana sobat horor ya. Let's go. Oke sobat horor, jadi saya sudah pasang kamera kedua dan kamera ketiga, dan saya sudah tutup ya semua tenda ini benar-benar rapat. Karena jujur saya tuh paling takut ya kalau sampai ketika saya ngontennya gini, saya buat video, yaitu saya bisa tutup usia dalam arti itu bisa kepatok ular atau hal-hal yang aneh-aneh. Itu saya paling takut sobat horor ya. Makanya saya benar-benar menghindari banget hal-hal seperti itu ya, dengan cara saya benar-benar harus waspada sobat horor ya. Jujur ketika tadi ya sobat horor ya, ketika tadi saya mencoba untuk taruh kamera kedua itu, saya ngerasa hawa udah mulai gak enak banget, bener-bener gak enak banget sobat horor ya. Entah kenapa, saya itu memang dari dulu kecil itu sangat fobia banget dengan pocong sebenarnya. Karena pocong itu menurut saya pribadi itu bentuknya serem banget, mukanya hancur, dan dia itu bisa terbang kemana aja dia mau gitu loh, dibanding kuntilanak. Karena kuntilanak tersebut tuh ini ilmu ya sobat horor, ini ilmu ya, saya kasih tahu ya. Kuntilanak itu nggak bisa pindah-pindah seenak jidat sobat horor, karena kuntilanak tuh ilmunya di bawah pocong. Jadi dia itu biasanya itu menghinggapi satu titik aja. Jadi dia tuh nggak menghinggapi di mana-mana kemana-mana, enggak, biasanya enggak. Kalau misalkan ya kalian misalkan nih amit-amit di rumah kalian ada kuntilanak, di rumah si teman kalian ada kuntilanak, itu kuntilanaknya berbeda sobat horor ya. Jadi kuntilanak itu kadang-kadang jarang untuk berpindah posisi ya, tapi yang bisa berpindah posisi itu biasanya pocong, genderuwo yang memiliki ilmu yang tinggi-tinggi. Nah saya tahu dari mana, karena saya ya sering juga belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman, orang-orang yang sudah ahli juga dalam hal seperti ini, yang sudah mungkin sering berkomunikasi dengan mereka ya. Jadi makanya saya tahu sobat horor ya. Oke, saya akan coba untuk menjamkan mata dulu sobat horor ya, karena jujur aku masih ngantuk. Semoga ya, bisa ada sesuatu lah ya yang ada di sini ya. Karena dari tadi udah suara-suara terus kayak ngerjain saya terus sobat horor ya, dan itu menurut saya membuat saya emosi, sangat emosi sekali. Tadi saya hampir kepancing emosi saya di depan sana sobat horor. Nyaris banget lombongnya. Untung aja saya bisa nahan emosi, makanya saya bisa sampai pasang kamera ya. Kalau nggak nahan emosi, saya bisa kesurupan sobat horor. Karena mereka tuh tahu cara mancing-mancing emosi manusia itu gimana. Karena ketika manusia terpancing emosi, energi dia menurun, dan itu bisa dimasukin oleh sosok yang tidak bertanggung jawab sobat horor ya. Oke, saya akan coba untuk pejamkan mata dulu ya, lebih rileks lagi biar bisa tenang sobat horor ya. Kunci utama kalau kita mau camping-camping seperti ini tuh adalah tenang. Kalau nggak tenang ribet sobat horor, sangat ribet banget. Aduh.
Oke Sobat Horor, setelah tadi saya mendengarkan suara Sobat Horor ya. Kalian lihat apa yang saya lihat nih Sobat Horor ya. Ini apa Sobat Horor nih, kalian lihat nih Sobat Horor ya. Ini apa Sobat Horor, sumpah ini bau banget sumpah Sobat Horor. Tapi kalau ini memang liur dari pocong itu, berarti pocong ini kurang ajar banget sumpah, nggak bohong. Jadi suara-suara nih kalian lihat Sobat Horor ya. Kalian lihat Sobat Horor ini. Ini bentuknya seperti cairan hijau kayak lendir Sobat Horor, dan ini bau banget ya. Sialan sumpah. Ini bau banget sumpah. Kalian tahu baunya kayak apa? Bau kayak kotoran manusia, tapi ini lebih bau lagi Sobat Horor. Kayak bener-bener cairan yang aduh pokoknya ini bau banget lah. Aku nggak tahu, nggak bisa jelasin kayak apa-apa. Pokoknya setelah tadi aku dengar kayak ada suara ya dari arah sebelah sini saya nih ya sebenarnya. Dari arah sebelah sini saya dengar ada suara. Terus tiba-tiba seperti kayak ada cipratan, ada kayak aduh apa, suara apa ya. Ternyata ini Sobat Horor ya. Ketika saya coba lihat ke atas Sobat Horor, tidak ada sesuatu hal apapun itu Sobat Horor ya. Kayak mungkin ada getah atau apa ya. Kalau getah kayaknya nggak mungkin gitu Sobat Horor. Sialan apa ini ya Sobat Horor ya. Bentar coba aku ambil ini, aku masuk ini. Oke Sobat Horor, saya sudah ambil kamera kedua sama kamera ketiga saya. Entah itu ada penampakan apa, saya nggak tahu. Cuma ini Sobat Horor yang saya temukan, ini sampai ini bau banget, cuma nggak bohong. Ini lendir hijau, nggak tahu ini lendir dari mana. Apakah ini mungkin ini yang dimaksud dalam arti ini tuh adalah liur dari itu, nggak tahu Sobat Horor ya. Cuma aku nemu di depan sini itu ada kayak gini Sobat Horor ya. Dan ini bau banget, sumpah bau banget. Ini makanya aku mau cuci dulu Sobat Horor ya. Bentar, ini bau banget sumpah bau. Frustasi ini.